Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Berjumpa lagi dengan Adi di sini di channel Gibahin Bola. Berita-berita terupdate atau terbaru dari Timnas Indonesia dan juga Piala Asia 2023 atau diselenggarakan di Qatar ya, yaitu pada tahun ini 2024. Barusan aja informasi yang kita dapat bahwa debut antara Kyrgyzstan versus dengan Oman dengan hasil imbang bro, 1-1, dan ini patut kita syukur alhamdulillah ya, dan akhirnya tim Indonesia bisa lolos di 16 besar, dan ini merupakan suatu kabar gembira bagi kita semua pecinta sepak bola dan juga timnas Indonesia dengan berakhirnya debut Kyrgyzstan dan juga Oman ya. Akhirnya kita bisa melangkah ke 16 besar. Dan sebenarnya penentuan tadi juga antara Jordania dengan Bahrain ya. Tapi ketika tadi setelah gua lihat kemungkinan ada main mata ya di situ ya. Dan juga Jordania menghindari bermain dengan Jepang. Ya akhirnya Jordania versus Bahrain tadi dimenangkan sama Bahrain 1-0. Dan sebenarnya ini konyol juga sih bro. Kenapa saya katakan konyol? Jadi lolosnya kita di 16 besar ini tergantung dari timnas lain ya, yang seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya memang timnas kita bisa melaju dengan tidak mengandalkan dari timnas yang lain. Namun kenyataannya memang harus seperti itu, dan itu pun juga harus kita syukuri ya, hasil tersebut yang akhirnya kita bisa melaju ke 16 besar. Kalau dilihat dari debut-debut yang kemarin antara timnas sama Jepang ya, cukup mengecewakan sekali ya. Cukup mengecewakan sekali hasilnya 1-3, dan juga permainannya juga sangat mengecewakan. Kenapa? Karena dilihat dari 1 kali 45 menit, terus juga 2 kali 45 menit, kita benar-benar dikurung habis-habisan ya, sulit untuk menyerang. Padahal ketika gua lihat sebenarnya juga Jepang juga tidak terlalu bagus-bagus juga ya, meskipun dia di peringkat ke 17. Namun kalau dilihat dari permainan tadi, terus terang bro, itu kalah jauh permainan dengan Korea Selatan tadi melawan Malaysia ya, yang begitu luar biasa. Dan akhirnya Malaysia bisa mengimbangi lo bro, 3-3, itu luar biasa. Kalau kita kembali lagi ke permainan timnas kemarin kita melawan Jepang ya, yang lagi-lagi si Jordi Amat mengalami blunder yang akhirnya merugikan, sangat-sangat merugikan. Sekelas Jordi Amat seharusnya untuk hal-hal basic seperti itu tidak perlu terjadi ya, sangat disayangkan. Dan para supporter pun sangat menyayangkan, juga pengamat sepak bola juga sangat menyayangkan dari blunder dari Jordi Amat yang akhirnya PA berhadiah penalti untuk Jepang ya, 1-0 ya. Nah, dilihat dari situ, debut dari situ, Indonesia terlihat sangat kaku dan kurang baik ya. Dan yang saya sesalkan juga, gue sesalkan bro ya, untuk permainan Indonesia. Oke, bisa dibilang istilahnya kaget ya melawan tim peringkat ke-17 dunia. Namun seharusnya banyak permainan bagus di situ ya. Dan notabene materi pemain kita juga tidak kalah hebat juga. Pemain naturalisasi kebanyakan ya, dan itu merupakan seharusnya bisa mengimbangi ya. Terus yang kedua, kekecewaan kita kepada Coach Sintayong ya. Kalau andaikan memang masuknya Elkan Balgot untuk membantu serangan ke depan, kenapa nggak dari awal dipasang sebagai striker dia? Kenapa di akhir-akhir baru dia dipasang? Ya itu. Terus yang kedua, yang kita tidak habis pikir terhadap Coach Sintayong ya. Banyak pemain-pemain yang kurang bagus di situ, seperti kayak kurang ya, Egy. Kenapa masih selalu dipasang ya? Terus kemudian juga
Sandy Patinama yang seharusnya dia dipasang untuk membantu serangan, itu pun juga tidak dipasang sampai akhir. Dan yang ketiga bro, terus terang kita di sini sebagai supporter pecinta timnas sepak bola ya, kita harus objektif dan realistis. Ketika istilahnya coach STY bagus ya, kita bilang bagus. Ketika coach STY memang jelek, kita di sini sebagai pecinta timnas Indonesia yang supporter ya, kita harus realistis dan objektif ya. Dimana ketika kita melihat kepemimpinan Shin Tae-kyung, kita anggap strateginya kurang bagus ya, kurang bagus. Kalau andaikan permainan bagus ya, kita anggap bagus ya. Tapi saya lihat yang kemarin sangat-sangat kurang bagus untuk penempatan pemainnya ya. Di situ padahal banyak pemain-pemain yang belum coba dipasang ya, seperti Sandy Patinama yang begitu cukup lama tidak dipasang, dan seharusnya itu sudah harus mencoba untuk dipasang ya. Dan juga jeleknya Shin Tae-kyung, ketika ada gol, kita kegegolan, itu baru dia gerasak kerusuk mencari pemain pengganti. Itu yang terus terang gue sendiri nggak suka kayak gitu. Ketika istilahnya permainan masih biasa-biasa saja, terus seharusnya harus ada perubahan strategi, seharusnya ada perubahan dalam arti tenaga ya, seharusnya itu yang harus dilakukan segera, cepat ada perubahan di situ. Tapi ternyata coach tidak mau merubah itu, sampai-sampai akhirnya gol ketiga baru dimasukkan Ricky Kambuaya, tinggal menit-menit ke terakhir ya. Itu pun juga percuma juga, untuk apa gitu loh. Kalau andaikan istilahnya merubah strategi atau mengganjarkan serangan, mungkin menit-menit ke 60 atau 70 itu harus sudah ada rotasi permainan pergantian itu. Nah, itu tidak dilakukan. Selalu ketika istilahnya setelah kegugulan pasti dia mengeluarkan pemain dan memasukkan pemain baru. Itu yang terus terang gue sendiri nggak begitu suka ya. Nah, ternyata hampir setiap permainan seperti itu. Nah, itu mungkin menjadi catatan bagi coach Shin Tae-kyung untuk beruntung loh, sangat-sangat beruntung loh timnas Indonesia bisa masuk ke 16 besar ini ya. Ini suatu faktor luck, faktor keberuntungan. Sangat-sangat faktor keberuntungan. Bukan, mohon maaf, bukan istilahnya dari kehebatan seorang STY ya, bukan ya. Ini keberuntungan, sangat-sangat keberuntungan ini. Kayak gitu. Dan kami tekankan, mungkin saya sebagai supporter Indonesia, coba diperbaiki kembali cara-cara strateginya untuk kedepannya ya, karena kedepannya pasti akan menghadapi pemain-pemain yang lebih berkelas lagi ya. Mungkin itu aja bro yang gue sampaikan. Selamat atas timnas Indonesia yang berhasil lolos ke 16 besar. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe di Gibahin Bola. Saya Adi di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.